perkenalkan nama saya Rizky Dwenanda dari Prodi Teknik Kelautan dengan NIM 119300017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Puspitasari dari Program Studi Teknik Geofisika 2019 dengan NIM 119120009. Perkenalkan, nama saya Ruli Farid Amarullah, NIM 119160011 dari Program Studi Matematika. Perkenalkan, nama saya Seputri Cahaya Mega, NIM 119230030, Prodi Teknik Geomatika 2019. Halo semua, perkenalkan nama saya Nixon Simbolon, Prodi Teknik Material, NIM 119360010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nuseptiana, perwakilan dari kelompok 1 RPL Fisika Dasar semester 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai percobaan radiasi benda hitam. Tujuan dari percobaan ini untuk mengetahui pengaruh secara langsung benda hitam yang mendapatkan radiasi kalor dari benda lain di sekitarnya. Apa sih radiasi benda hitam itu? Pernahkah kalian memakai baju berwarna gelap atau hitam pada siang hari yang panas? Apa yang kalian rasakan ketika kalian memakai baju tersebut? Tentunya, kalian akan lebih cepat merasa gerah dibandingkan dengan memakai baju berwarna putih. Mengapa demikian? Permukaan benda yang berwarna hitam akan menyerap kalor lebih cepat daripada permukaan benda yang berwarna cerah. Hal ini menyebabkan kita merasa lebih cepat gerah jika memakai baju berwarna gelap atau hitam pada siang hari. Sebaliknya, kita akan lebih nyaman memakai baju berwarna gelap atau hitam pada malam hari. Hal ini dikarenakan permukaan benda yang berwarna gelap atau hitam mudah memancarkan kalor daripada benda yang berwarna lain. Jadi, benda yang permukaannya gelap atau hitam akan mudah menyerap kalor dan mudah pula memancarkannya. Untuk mengetahui sifat-sifat permukaan bahan, mari kita simak uraian materi berikut ini. Selain dapat memancarkan radiasi, permukaan bahan juga dapat menyerap radiasi. Kemampuan bahan untuk menyerap radiasi tidaklah sama. Semakin mudah bahan menyerap radiasi, maka semakin mudah pula bahan itu memancarkan radiasi. Sedangkan bahan yang mampu menyerap seluruh radiasi disebut sebagai benda hitam atau lebih kita kenal dengan sebutan black body. Istilah benda hitam atau black body pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Benda hitam memancarkan radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam bergantung pada suhu benda hitam. Benda hitam adalah benda ideal yang sebenarnya tidak ada. Karakteristik benda hitam dapat didekati dengan menggunakan ruang tertutup berongga yang diberi sebuah lubang kecil. Perhatikan gambar berikut ini, model radiasi benda hitam. Setiap radiasi yang masuk ke rongga akan terperangkap oleh pemantulan bolak-balik. Hal ini menyebabkan terjadinya penyerapan seluruh radiasi oleh dinding rongga. Lubang rongga dapat diasumsikan sebagai pendekatan benda hitam. Jika rongga dipanaskan, maka spektrum yang dipancarkan lubang merupakan spektrum kontinu dan tidak bergantung pada bahan pembuat rongga. Besarnya energi radiasi per satuan waktu per satuan luas permukaan disebut intensitas radiasi dan disimbolkan dengan I. Intensitas radiasi oleh benda hitam bergantung pada suhu benda.
Berdasarkan hukum Stefan Boltzmann, intensitas radiasi dinyatakan dengan persamaan I sama dengan E O sigma T pangkat 4, dengan sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann yang besarnya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi. E merupakan koefisien emisivitas. Koefisien emisivitas terbesar dimiliki oleh benda hitam yang sempurna. Besarnya E antara rentang 0 hingga 1. Selanjutnya adalah hukum pergeseran Wien. Kelemahan dari teori ini yaitu tidak dapat digunakan untuk seluruh bagian spektrum. Artinya, tidak cocok untuk panjang gelombang panjang. Jika suatu benda meradiasikan kalor pada temperatur tinggi, maka puncak spektrum radiasi akan bergeser ke arah panjang gelombang yang semakin kecil. Pola kondisi radiasi maksimum panjangnya gelombang yaitu lambda M sama dengan T sama dengan C. Rayleigh-Jeans mengoreksi teori Wien melalui eksperimennya. Akan tetapi, hasil eksperimen hanya cocok pada daerah spektrum cahaya tampak, sedangkan untuk daerah panjang gelombang pendek tidak cocok. Kegagalan ini dikenal dengan bencana ultraviolet. Selanjutnya adalah hukum radiasi Planck. Planck menemukan rumus dengan menginterpolasikan rumus Wien dan rumus Rayleigh-Jeans dengan mengasumsikan bahwa terbentuknya radiasi benda hitam adalah paket-paket energi. Konsep paket energi atau energi terkuantisasi merupakan hipotesis maksimum Planck yang merupakan rumus yang benar tentang kerapatan energi radiasi benda hitam, yaitu E sama dengan H kali F, di mana H besarnya adalah 6,62 kali 10 pangkat min 23 Joule per skop. Pada percobaan radiasi benda hitam, bahan-bahan yang diperlukan diantaranya adalah 2 lembar tisu basah, selanjutnya 2 buah kardus yang sudah dipotong persegi 4, dan yang terakhir 2 buah kantong plastik berwarna putih dan hitam. Baiklah, pertama, tisu basah tadi kita rekatkan dalam kardus yang sudah dipotong persegi 4 tadi, seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan 1 lembar tisu tadi ke dalam plastik yang berwarna putih. Kita masukkan, kemudian kita tali. Untuk tisu yang kedua, sama, kita rekatkan dalam kardus yang sudah dipotong persegi 4. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam plastik yang berwarna hitam. Kita tali. Jadi, setelah itu saya akan menjemur kedua buah tisu yang diletakkan dalam plastik yang berbeda ini di dalam sinar matahari, di bawah sinar matahari. Lalu kita akan lihat hasilnya. Setelah dijemur di bawah paparan sinar matahari selama 20 menit, kita akan melihat hasil dari kedua tisu basah yang dimasukkan dalam kantong plastik berwarna hitam dan kantong plastik berwarna putih. Pertama kita buka yang kantong plastik berwarna putih, kita lihat hasilnya. Bisa dilihat. Dia masih basah ya, cenderung masih basah dan masih menempel dengan permukaan kardus tadi, masih basah. Lalu bagaimana dengan yang hitam? Kita lihat. Untuk kantong plastik berwarna hitam, ternyata dia udah cukup kering. Udah kering dan dia udah lepas dari permukaan kardus. Itu menandakan bahwa dia udah kering. Jadi hasilnya dapat kita simpulkan bahwa
tisu basah yang dimasukkan dalam kantong plastik berwarna hitam itu jauh lebih cepat kering dibandingkan dengan tisu basah yang dijemur dengan dimasukkan dalam kantong plastik berwarna putih. Hal ini disebabkan karena kemampuan suatu bahan dalam menyerap kalori. Kantong plastik yang berwarna hitam jauh lebih cepat dan lebih mudah menyerap kalori dibandingkan dengan kantong plastik berwarna putih. Sekian mengenai percobaan radiasi benda hitam dari saya, perwakilan kelompok 1. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata.